Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Stefanus Medianto di YouTube channel saya. Di kesempatan kali ini kita kembali ke segmen analisa fundamental saham, di mana saya akan melakukan analisa fundamental secara lebih komprehensif berdasarkan kinerja laporan keuangan terbaru daripada emiten tersebut. Di mana pada segmen kali ini saya akan mengulas saham Bank BTPS, yang menurut saya dari sisi kinerja keuangan terbarunya ini cukup menarik untuk kita ulas. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan informasi secara menyeluruh, maka silakan menyimak ya ulasan ini secara seksama karena memang bahasannya agak mendetail, agak teknis ya teman-teman semua. Yuk kita mulai saja. Pertama-tama kita akan lihat terlebih dahulu ya seperti apa sih rekap analisa fundamental daripada BTPS berdasarkan kinerja Q1 2025 versus Q1 2024. Yaitu sebagai berikut. Dengan laba bersih mampu bertumbuh sekitar kurang lebih 18% ya dibandingkan dengan Q1 2024. Dengan total aset itu sedikit mengalami perubahan namun masih oke, masih cukup stabil. Dengan total pembiayaan juga bisa dikatakan tumbuh tapi tipis sekali ya. Sudah ada improvement tapi memang masih minor sekali seperti itu. Dan berita bagusnya adalah perusahaan sudah mulai mengalami pengurangan CKPN ya. Dibandingkan dengan kuartal sebelumnya pada tahun 2024 ke level 4,36%. Meskipun memang masih ada PR bagi BTPS ya, di mana rasio NPF gross-nya masih mengalami sedikit peningkatan, sehingga meskipun CKPN mengalami penurunan, namun perusahaan masih harus membereskan pembiayaan yang mungkin masih agak macet seperti itu. Kemudian untuk CAR sendiri itu masih oke ya, tinggi memang karena perusahaan memang cukup konservatif dalam mengelola modalnya. Nah kemudian untuk ROA sendiri juga naik ya ke level 7,36%, yang artinya memang perusahaan BTPS ini mampu melakukan pengelolaan aset mereka secara lebih efisien. Dengan ROE juga bertumbuh ya ke level 14,19%, yang artinya profitabilitas perusahaan juga membaik nih. Jadi mungkin pembiayaan yang tadi di atas itu bertumbuh tipis namun marginnya bisa lebih bagus seperti itu kan. Karena mungkin segmen pembiayaan mereka bisa lebih terukur lagi, lebih bagus lagi, sehingga bisa memberikan margin pendapatan yang lebih tinggi seperti itu. Kemudian juga kalau kita lihat dari sisi rasio BOPO, ini juga mengalami penurunan yang dari level 76,21% di tahun lalu menjadi 69,74% di tahun ini seperti itu ya. Yang artinya memang perusahaan mampu menjalankan efisiensinya secara internal dengan baik ya. Dimana memang salah satu kontribusinya adalah bagaimana perusahaan mampu menekan pencadangan dana mereka di kuartal 1 2025 ini seperti itu, yang akan berdampak sangat bagus pada rasio ini ya. Di samping memang mereka mampu mengelola biaya tenaga kerja, mampu mengelola biaya SDM dengan baik seperti itu. Nah kemudian juga dari pembiayaan yang juga sudah tumbuh tipis seperti itu ya, juga mampu meningkatkan NOM mereka seperti itu ya ke level 7,53%. Yang artinya memang seperti tadi saya bilang bahwa memang mungkin segmen yang mereka sasar bisa lebih memberikan margin keuntungan lebih baik gitu ya. Seperti itu dengan restructure daripada segmen, dengan reorganize daripada target mereka itu bisa membuat mereka bisa mendapatkan margin keuntungan yang lebih baik seperti itu. Dari sisi rasio kasa sendiri juga stabil saja ya. Kurang lebih sama, dan memang untuk saham BTPS ini memang rasio kasanya tidak begitu besar seperti itu ya. Nah sedangkan dari sisi FDR juga cukup stabil di level 88 sampai dengan 90% seperti itu. Nah berikut kita akan lihat seperti apa sih breakdown daripada BOPO dan juga arus kas inti perusahaan ya. Kita mulai terlebih dahulu dari sisi breakdown nominal pendapatan BTPS pada Q1 2025 versus Q1 2024. Dapat dilihat di sini memang secara pendapatan masih mengalami penurunan ya, secara overall itu ke level 1,296 triliun ya. Di mana hal ini dikontribusikan oleh penurunan pada margin murabahah ya ke level 1,13 triliun dibandingkan dengan Q1 2024 yang masih di level 1,23 triliun seperti itu. Meskipun memang dari sisi kontribusi segmen bagi hasil musyarakah itu mampu mengalami peningkatan signifikan, serta pendapatan usaha utama lainnya juga mampu mengalami pertumbuhan, namun memang secara overall pendapatan BTPS masih mengalami penurunan. So ini memang merupakan sebuah PR bagi manajemen BTPS untuk bisa kembali meningkatkan pendapatan mereka ya. Di samping mereka juga terus melakukan efisiensi internal seperti itu. Nah berikut kita perhatikan seperti apa sih breakdown nominal beban BTPS dari Q1 2025 versus Q1 2024. Pertama kita lihat dari sisi beban tenaga kerja ya, itu bertumbuh tipis, kemudian beban umum dan administrasi juga bertumbuh tipis dengan cadangan kerugian yang mampu diturunkan dengan cukup baik ya pada Q1 2025. Oleh karena itu mampu berkontribusi pada penurunan beban operasional daripada BTPS seperti itu ya. Nah, so ini juga harus terus ditingkatkan sehingga meskipun pendapatan mengalami penurunan, kalau memang mampu menekan beban tentu akan bisa meningkatkan margin laba bersih ya. Namun ya tentu akan lebih bagus lagi kalau misalkan nanti pendapatannya juga bisa di-boost nih
pada kuartal-kuartal berikutnya, sehingga dari dua sisi, dari aspek top line dan juga dari sisi aspek efisiensi internal itu mampu dua-duanya berkontribusi pada peningkatan laba bersih perusahaan. Kemudian kalau kita perhatikan juga dari sisi arus kas pembiayaan juga simpanan nasabah sebagai berikut ya. Di sini saya hanya akan mengambil poin-poin pentingnya saja dari arus kas ya, yaitu di bagian penerimaan pengelolaan dana itu kurang lebih sama ya, kurang lebih stabil seperti tahun lalu seperti itu. Kemudian dari sisi penerimaan pelunasan murabahah ini juga masih stabil ya, kurang lebih sama. Dimana ini akan menjadi sebuah titik penting bagi BTPS karena mungkin di tahun lalu itu cukup banyak yang di write off seperti itu ya. Dan kalau misalkan nanti ini bisa kembali ditagih, maka bisa masuk nih dalam segmen pendapatan operasional lainnya gitu ya, dan juga akan terlihat dari sisi pos ini nih, penerimaan pelunasan murabahah seperti itu. Nah, sedangkan pembiayaan murabahah sendiri juga sedikit mengalami sinyal positif ya di Q1 2025 karena sudah mulai bisa bertumbuh kembali dari write off yang terjadi di tahun lalu ya, yang cukup besar ya, mengalami penurunannya. Kemudian juga diikuti dengan peningkatan pada pembiayaan musyarakah juga sama ya, juga mampu bertumbuh. Ini juga cukup berkontribusi sih pada pertumbuhan pendapatan BTPS kan ya pada Q1 2025 berbanding pada tahun lalu yang justru mengalami penurunan. Nah, sedangkan simpanan nasabah juga memang masih mengalami penurunan ya, trennya mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun lalu. Ini juga menjadi salah satu PR juga bagi BTPS untuk bisa menjaga lah level simpanan nasabahnya agar tidak terlalu turun seperti itu ya, karena memang juga akan berpengaruh sedikit pada pembiayaan mereka. Berikutnya kita akan lihat seperti apa sih perbandingan antara BTP seperti BRIS. Nah, sebenarnya teman-teman semua ya, kalau boleh saya ungkapkan dari sisi pandangan saya, sebenarnya kurang tepat sih kalau kita bandingkan BTP sama BRIS sebenarnya, karena dari sisi sizing itu sudah luar biasa beda jauh ya. BTPS sendiri dari sisi market cap cuma di level kurang lebih 10 triliun, sedangkan BRIS dari sisi market cap sudah di atas 100 triliun. Jadi memang segmennya sangat jauh sekali. Cuma memang kita masih kurang memiliki saham bank syariah sehingga saat ini memang hanya bisa membandingkan dua saham ini saja seperti itu ya. Kita harapkan nantinya bisa muncul kembali saham-saham bank syariah yang juga IPO di bursa seperti itu. Berikut merupakan perbandingan rasio fundamental antara BTPS versus BRIS ya. Terdapat beberapa poin penting yang bisa saya informasikan kepada teman-teman semua, di mana di sini bisa kita perhatikan secara seksama bagaimana strategi dari kedua perusahaan ini itu menjalankan bisnis syariah mereka ya. Kalau kita perhatikan seperti yang saya ungkapkan di awal bahwa memang secara rasio CASA itu bagi BTPS itu sangat kecil sekali ya, sedangkan ini berbeda dengan rasio CASA yang dimiliki oleh BRIS ya. Nah, dari sini bisa dilihat bahwa sebenarnya BTPS dan BRIS itu mengandalkan permodalan yang berbeda. Jadi kalau BTPS itu mengandalkan permodalan daripada induk mereka gitu ya, daripada shareholders mereka, sedangkan kalau BRIS itu ya strategi bank pada umumnya, yaitu mengandalkan simpanan nasabah seperti itu. Sehingga dampaknya apa sih? Nah, dampaknya dapat dilihat dari sisi rasio profitabilitas perusahaan nih. Dari sisi BTPS sendiri dapat dilihat di sini bahwa dari rasio ROA-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan ROA-nya milik BRIS seperti itu ya. Ya, hal ini kan dikarenakan memang BTPS-nya adalah perusahaan bank syariah yang cabangnya tidak terlalu banyak ya. Cabang fisiknya jelas skala jauh dibandingkan dengan cabang fisiknya BRIS yang juga merupakan perusahaan hasil merger kan seperti itu. Di mana BTPS sendiri kan lebih mengandalkan agen lapangan ya untuk melakukan penetrasi kepada segmen nasabah mereka yang memang lebih tersegmented seperti itu, yang bisa memberikan margin keuntungan atau pembiayaan lebih tinggi. Sehingga akibatnya mereka tetap bisa mendapatkan ROE yang bagus ya, meskipun mereka tidak memiliki aset yang lebih besar daripada BRIS. Sedangkan BRIS sendiri memang secara aset sangat besar ya, merupakan merger daripada 3 bank besar sebelumnya, sehingga memang pasti secara valuasi asetnya besar sekali dan butuh effort yang lebih besar lagi bagi BRIS untuk bisa meningkatkan ROA mereka seperti itu ya. Karena kan memang mereka mengandalkan pembiayaan itu dari sisi dana simpanan nasabah. Oleh karena itu pasti asetnya akan besar yang diharapkan juga mampu memberikan kontribusi pada peningkatan laba. Dan secara overall, karena memang segmen bisnis daripada BRIS ini lebih universal ya, menjangkau sektor mikro, retail, konsumer, korporasi, bahkan juga proyek-proyek pemerintah, maka memang margin mereka tidak terlalu tinggi. Berbeda dengan BTPS yang memang segmen itu lebih ke segmen mikro produktif ya, terutama pada sektor perempuan prasejahtera, sehingga mereka bisa mendapatkan margin pembiayaan yang lebih tinggi meskipun memang mereka tidak memiliki aset yang besar. Dan dana yang mereka peroleh memang overall kebaikan diperoleh daripada induk mereka seperti itu. So beda dengan BRIS yang memang mengandalkan simpanan nasabah dan mereka menyalurkan pembiayaannya lebih kepada segmen yang lebih luas, sehingga akibatnya memang marginnya tidak terlalu tinggi. Sehingga kalau kita perhatikan secara ROE itu masih oke dari sisi BRIS sama BTPS, namun secara ROA BTPS masih lebih unggul seperti itu ya. Dan kalau kita perhatikan lebih lanjut juga, kalau dari sisi valuasi memang bisa diperhatikan bahwa BRIS itu memang lebih tinggi valuasi dibandingkan dengan BTPS hari ini gitu ya. Nah, itu juga wajar sebenarnya kan, kalau saya bilang tadi memang secara aset memang jauh lebih besar
asetnya BRIS dibandingkan BTPS, sehingga memang wajar BRIS juga dihargai lebih mahal dibandingkan BTPS. Namun ya, kalau seperti ini kan terjadi gap antara BRIS sama BTPS, sehingga memang ada ruang mungkin bagi pelaku pasar melihat ya adalah upside daripada BTPS nih. Mungkin tidak akan bisa lagi mengejar daripada posisi BRIS, namun kalau BTPS mampu meningkatkan pertumbuhan fundamental ya seperti yang terlihat pada kuartal 1 2025, maka harusnya ada catch up nih valuasi, ada upgrade valuasi ke dalam saham BTPS untuk bisa lebih tinggi lagi seperti itu. Nah, berikutnya kita lihat seperti apa sih historical harga saham versus valuasi daripada BTPS ya, untuk nanti kita gunakan pada saat kita melakukan proyeksi valuasi harga wajar daripada perusahaan ini. Nah, di sini saya sudah memiliki datanya, yaitu untuk historical data BTPS ya, harga saham tertingginya itu dicetak pada level 5.125 ya, dan hal ini terjadi pada 27 Januari 2020 lalu, dengan harga saham terendahnya itu tercatat pada level 800, itu tercatat pada 8 April 2025 lalu, jadi memang belum terlalu lama ya BTPS mencapai lowest price-nya. Dengan PI BTPS tertinggi itu sempat mencapai 53,74 kali ya pada tahun 2015, dan PBV BTPS tertinggi itu mencapai level 4,91 kali di tahun 2020. Dan kalau kita tarik mundur sedikit ya, pada tahun 2022 ini BTPS sebenarnya mampu nih mencetak earning per share paling tinggi ya, yaitu di level Rp231 per lembar saham, dengan book value pada saat itu di 1.250, dengan PE ratio di 16,45 kali dan PBV ratio di level 3,04 kali, dan harga sahamnya pada 2022 itu di level 3.800. Ya, jadi bisa dikatakan di sini bahwa memang kalau kita lihat secara valuasi BTP sebenarnya bisa dihargai ini lebih tinggi ya dibandingkan dengan posisi saat ini, kalau memang nanti mereka kembali mampu menunjukkan pertumbuhan kinerja yang lebih baik dibandingkan sebelumnya. Meskipun menurut saya secara pribadi ya teman-teman semua sudah tidak akan mampu mengejar daripada valuasi BRIS ya, karena memang sizing mereka sangat besar. Namun kalau misalnya ada pertumbuhan kinerja daripada BTPS, maka seharusnya akan terdapat upgrade valuasi daripada BTPS ya, untuk setidaknya kembali naik lah ke level PBV rata-rata mereka seperti itu. Oke, sebelum saya masuk dalam segmen proyeksi valuasi harga wajar, maka izinkan saya menyampaikan informasi sebagai berikut ya teman-teman semua. Bahwa saat ini kami sudah memiliki 2 channel informasi yang bisa teman-teman follow untuk bisa mendapatkan berbagai macam update market, informasi teknikal maupun fundamental, serta edukasi-edukasi lainnya. Untuk link joinnya sendiri sudah saya sertakan pada deskripsi video ya. Dan bagi teman-teman yang mungkin sudah mempertimbangkan untuk membuka akun sekuritas, maka bisa mempertimbangkan untuk membuka akun Henan Putra Sekuritas melalui nomor WhatsApp sebagai berikut. Dengan benefit utamanya adalah bisa mendapatkan free lifetime advisory dari kami. Kita lanjutkan dengan ulasannya. Oke, kita lanjutkan ulasannya. Nah, sebelum saya masuk dalam proyeksi harga wajar, maka saya berikan sedikit update dulu nih teman semuanya mengenai laporan bulanan BTPS sampai dengan April 2025. Seperti apa sih perbandingannya dengan kinerja dari kuartal 1 2025. Berikut merupakan ulasannya. Di bagian pertama dapat kita perhatikan di bagian kinerja laba bersih ini terus menguat ya, di mana pada bulan April 2025 ini mampu menghasilkan laba di level 111,4 miliar, lebih tinggi daripada rata-rata Q1 di level 103,6 miliar per bulan, di mana ini merupakan sinyal positif bahwa tren bottom line pada BTPS ini terus menguat nih di awal kuartal 2. Kemudian juga dari sisi ekspansi pembiayaan juga kembali berjalan ya, kembali bertumbuh, di mana pembiayaan itu naik 7,7% dibandingkan dengan Maret 2025, yang memberikan kita indikasi bahwa pasar ini mulai kembali menaruh kepercayaan nih kepada Bank BTPS, dan juga strategi agresif BTPS ini kembali mulai diterapkan seperti itu. Di mana dapat kita perhatikan bahwa FDR ini kembali naik nih ya ke level 89,5%. Ya, meskipun memang masih dalam batas sehat seperti itu. Kemudian juga kualitas aset dan juga CKPN-nya relatif stabil ya. Jadi dengan kualitas aset yang mampu dijaga di level 3%-an tadi ya, maka seharusnya CKPN itu mampu ditahan ya, kenaikannya ya, bahkan kalau bisa diturunkan seperti itu kurang lebih saat ini masih berada stabil di level 890-an miliar seperti itu. Kita harapkan masih ada satu trigger button lagi bagi BTPS yang untuk bisa memperbaiki NPF mereka ya, sehingga level CKPN ini bisa kembali diturunkan lebih baik lagi. Karena akan langsung berdampak pada pertumbuhan laba bersih tentunya ya, seperti itu. Kemudian dari sisi CASA juga masih rendah tapi stabil ya, masih di bawah 20%, masih merupakan tantangan bagi BTPS ini untuk bisa mendapatkan CASA yang lebih besar, karena bagaimanapun ini berpengaruh terhadap cost of fund mereka. Ya, namun memang karena mereka mampu menyalurkan pembiayaan pada segmen mikro yang tinggi, otomatis mereka tetap bisa meningkatkan profitabilitas mereka. Namun yang tentu akan bisa lebih baik ya kalau misalkan mereka mampu meningkatkan level jasa mereka sehingga bisa menekan besaran cost of fund yang mereka miliki seperti itu.
Kemudian juga sisi aset dan ekuitas juga sedikit turun ya. Ini wajar saja karena memang ada pembagian dividen di kuartal 1 2025 dan juga beberapa pos akuntansi yang terdapat pada laporan keuangan. Sekarang kita masuk dalam proyeksi kinerja serta estimasi valuasi harga wajar perusahaan ya. Kita mulai dengan proyeksi kinerja terlebih dahulu ya. Dapat dilihat di sini bahwa saya melakukan perkiraan pertumbuhan pembiayaan serta pertumbuhan laba bersih daripada BTPS itu sampai dengan tahun 2027. Ya, perlu diingat ya teman-teman semua bahwa memang BTPS ini kan melakukan write off yang cukup besar pada 2024 ya. Sehingga bukan tidak mungkin akan kembali terjadi pemulihan pada 2025 sehingga mereka bisa mendapatkan tambahan pendapatan personal lainnya. Jadi kita asumsikan saja seperti itu. Dan dengan estimasi seperti ini maka kita bisa peroleh perkiraan laba bersih serta EPS perusahaan di 2025 yaitu sebagai berikut. Itu akan bisa bertumbuh ke level 1,34 triliun ya. Dan dengan EPS di level Rp174. Sedangkan di tahun 2026 itu bisa mencapai laba bersih 1,5 triliun dengan EPS di level Rp195. Dan di tahun 2027 bisa mencapai laba bersih ke level 1,72 triliun dengan EPS mencapai Rp224 seperti itu. Nah, dari sini kita bisa melakukan pendekatan valuasi yaitu sebagai berikut. Dengan price earning ratio, saya mengambil min PE daripada BTPS 5 tahun terakhir di level 15,5 kali, saya bulatkan seperti itu. Dan juga price book value ratio dengan min PBV BTPS 5 tahun di level 1,74 kali. Jadi kita bisa dapatkan harga sebagai berikut dari sisi rasio PE. Jadi di tahun 2026 bisa didapatkan di level 3020. Kemudian di tahun 2027 bisa didapatkan di level 3470. Kemudian dari sisi price book value bisa dihitung di level 2026, yaitu bisa kita dapatkan pada level harga 2260. Sedangkan pada tahun 2027 bisa didapatkan pada level harga 2440. Nah, dengan rentang seperti ini maka kita bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut. Yaitu kalau kita gunakan price earning ratio perusahaannya di tahun 2022 ya di level 16,45 kali ketika dia mencapai peak performance kinerja labanya ya, serta price book value ratio di level 3,04 kali, maka kita bisa mendapatkan analisa valuasi harga wajar BTPS secara model skenario ya. Itu bisa mencapai level 2.500 sampai dengan 3.000 ya, dari tahun 2026 sampai dengan 2027 seperti itu. Ya, jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya bagi teman-teman yang memang adalah holders daripada saham BTPS ya, saya sarankan sih tinggal simpan saja dulu ya, perhatikan terus pertumbuhan kinerjanya ya, memang terus membaik nih dari kuartal ke kuartal, kemungkinan seperti itu ya, yang sudah ditunjukkan pada bulan April lalu pembiayaannya membaik ya, CKP-nya menurun, itu kan otomatis bisa memberikan pertumbuhan laba bersih perusahaannya. Tinggal PR bagaimana perusahaan bisa meningkatkan margin keuntungan daripada pembiayaan mereka seperti itu. Dan otomatis kalau misalnya bisa terjadi maka seharusnya sih akan ada apresiasi sih bagi BTPS ya, kalau pada kuartal-kuartal berikutnya ini mampu kembali menunjukkan tren pertumbuhan kinerja yang positif ya, seperti itu. Nah, sebagai penutup saya akan berikan analisa teknikal bagi saham BTPS dengan view yang lebih panjang. Jadi saya akan gunakan chart weekly ya, seperti itu. Dan bisa diperhatikan di sini bahwa pada kotak kuning yang saya gambarkan ini teman-teman semuanya, itu kurang lebih terjadi di bulan April sampai dengan Mei, kurang lebih seperti itu ya. Itu BTPS sempat mencapai lowestnya kan di level Rp800. Nah, namun kotak ini menarik ya, karena kalau saya perhatikan secara teknikal ini menjadi ruang akumulasi bagi buyer saham BTPS. Ya, dan menarik ini dilakukan oleh asing teman-teman semuanya. Jadi level harga 800 sampai dengan 1000 ini menjadi ruang akumulasi bagi buyers BTPS nih, bagi investor BTPS untuk melakukan collection daripada saham mereka. Ya, dimana setelah itu dapat kita perhatikan bahwa harga sahamnya mulai mengalami kenaikan. Yang artinya memang supply-nya sudah mulai mengalami penurunan kan seperti itu. Ditambah dengan kinerja mereka yang tetap membaik, ya, itu harga sahamnya kembali mengalami apresiasi. So, menurut saya sudah ada investor-investor yang memang sudah melirik saham ini karena memang sudah turun terlalu dalam ya, seperti itu, sudah terlalu dalam dan sudah terlalu murah. Itu segmen bank syariah ya, bisa dikatakan sebagai nomor 2-nya lah ya di Indonesia seperti itu kan, di bawah beris, sehingga mereka berharap tentunya akan ada upside nih, akan ada upgrade valuasi bagi BTPS kalau misalnya nanti kinerja mereka mampu kembali bertumbuh ya. Setidaknya mereka berharap bisa kembali mendapatkan prestasi seperti yang saya sebutkan pada ulasan valuasi harga wajar seperti itu. Nah, kemudian dari sisi teknikal terbarunya dapat kita perhatikan juga memang BTPS sedang mengalami konsolidasi ya. Jadi dia memang sedang mengalami konsolidasi menurun. Dapat kita perhatikan dari sisi indikator ini teman semuanya, yaitu indikator MACD yang sekarang sedang bergerak flat, yang artinya memang BTPS sedang akan mengalami fase konsolidasi dengan tendensi yang memang akan melanjutkan koreksinya seperti itu ke level kurang lebih 1130 sampai dengan 1140 seperti itu, yaitu kurang lebih di area support dinamik yang saya gambarkan ini seperti itu ya. Nah, dengan skenario seperti ini maka seharusnya BTPS bisa bolak-balik nih harganya teman semuanya kurang lebih di range antara 1130 sampai dengan 1350 seperti itu, akan menjadi range sideways bagi saham ini sebelum nanti dia kembali mendapatkan katalis positif untuk bisa mendapatkan dorongan buyers ya. Nah, kita harapkan tentunya
dengan rilis kinerja berikutnya pada kuartal 2 itu bisa menjadi sentimen positif untuk kembali mengangkat harga saham BTPS. Dan kalau misalkan nanti dia mampu kembali naik ya, terutama oleh dorongan buyers asing seperti yang saya gambarkan pada indikator di bawah, itu maka saham ini bisa memiliki ruang untuk naik kembali dengan cepat ya ke level 1500 sampai 1550 nih sebagai tahanan key ratio-nya yang harus mereka lewati, seperti itu ya. Dan level ini menjadi level penting bagi BTPS ya. Kalau misalnya nanti mampu dilewati, maka seharusnya story-nya akan kembali menarik ya, dan bisa membuka ruang penguatan ke level valuasi moderat yang saya sampaikan sebelumnya, seperti itu. Ya, jadi kesimpulan sebenarnya pada saat ini, ya bagi teman-teman investor BTPS ya bisa kembali melirik saham ini, bisa memiliki opsi untuk kembali menambah sahamnya ketika BTPS itu terkoreksi ke level support yang saya sebutkan tadi. Sementara bagi teman-teman yang ingin trading, maka bisa juga mengambil kesempatan ketika saham ini mengalami pullback ke level support tersebut untuk melakukan entry seperti itu. Ya namun memang harus sabar ya, karena memang saat ini mungkin sedang terjadi tekanan pada saham-saham banking kembali ya, yang mungkin karena beberapa faktor lainnya. Jadi harap sabar bagi teman-teman yang memang ingin trading saham ini. Kalau bagi investor sih nggak masalah ya, melakukan akumulasi ya tinggal disimpan aja. Oke, demikian ulasan saya untuk saham BTPS ya. Semoga ulasannya bisa bermanfaat. Maaf kalau misalnya ada penyebutan yang kurang tepat dan juga mungkin agak terlalu dalam penjelasannya. Ya seperti itu kalau memang kita melakukan analisa fundamental. Silakan bagi teman-teman semua yang mungkin tidak sengaja mampir di YouTube channel ini untuk bisa subscribe, like, share, dan juga komen ya pendapatnya mengenai saham BTPS di kolom komentar. Dan juga bagi teman-teman semua yang ingin mendapatkan update market, update saham secara harian ya secara lebih cepat, bisa juga join di free channel Telegram saya ya, di mana untuk link joinnya sudah saya sertakan pada deskripsi video. Oke, thanks for watching dan see you in the next video.